place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Do you remember the hard times we went through, and those days we used to argue, but there was not one thing that could bring us down, 'cause we always had in our minds the place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived, the place we've been promised to live in forever. And best of all, it's just me and you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. I remember us praying at night and just dreaming about first met you. I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around, seeing things we can never imagine, hearing the sound of rivers flow, and we know we'll be here forever. The feeling is indescribable, knowing that this is our reward. Do you remember Hadir Pak Prof. times we went Assalamualaikum. through, and those Pak Prof Waalaikumsalam. sudah hadir. Masya Ya. Allah, Prof Idrus. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Prof. Alhamdulillah. Masya Allah. Hayakumullah. Masya Allah. Oke nih, sehat. Alhamdulillah. Hadir Prof Idrus. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak jelas suara tak Prof? Halo? Oh, oke. Ya, Ya. ya. Ya, Terdengar suara saya? ya, Ya, kedengaran, ya, kedengaran. Terima Kedengaran, kasih. dengar. Baik. Kita mulai saja Ustadz ya. Iya, Prof. Sudah jam. Iya. Iya, iya, Alhamdulillah. silakan. Baik. Silahkan Pak Fajar Wildan. ya. Pak Wildan, silakan Pak Wildan, moderator Prof. Pak Wildan. Baik.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la Rabbi syarri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah sudah uh, berada di tengah-tengah kita secara online. Ada Ustadz Prof. Dr. Feni Haju, MSc, PhD. Ada alhamdulillah ada Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir, CMA. Ada Prof. Alhamdulillah tadi ada Prof. Idrus Baturusi, alhamdulillah. Ada Ustadz Muhammad Fajaruddin Natsir, KMMKes, dan pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Tausiah bulan Juni 2024 yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Dan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan kajian rutin bulanan ini ya dengan topik 10 amal utama setiap saat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan Al-Quran oleh salah seorang santri, ada Muhammad Iksan, dan sari tilawah oleh Muhammad Reza. Selanjutnya sambutan singkat Ketua Pengurus oleh Ustadz Profesor Dr. Feni Haju, MSc, PhD. Selanjutnya materi oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif, LCMA, dilanjutkan diskusi, tanya jawab, dan penyampaian doa. Selanjutnya penyampaian singkat terkait kegiatan Yayasan Kesehatan oleh Ketua Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa, dan penutup. Baik, untuk itu langsung saja kita mulai acara pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, Surah Al-Fatihah, agar tausiah ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara berikutnya adalah pembacaan Al-Quran oleh salah seorang santri, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Iksan dan Muhammad Reza, sari tilawah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji.
Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya, bahwa bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak dan memohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik. Acara berikutnya sambutan singkat pada Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa oleh Ustadz Profesor Dr. Feni Haju, MSc PhD. Mohon izin Prof. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan guru kita semuanya ya. Ada di sini Prof. Idrus Paturusi yang Masya Allah bisa bergabung di pagi hari ini. Tentu yang kita muliakan, kita banggakan bersama guru kita semuanya, Ustadz Muzakir Arif yang menjadi guru tetap kita ya semuanya dan akan insya Allah membawakan materi pada pagi hari ini ya. Singkat saja dari yayasan tentu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung acara tausiah di setiap bulan ini ya. Memang diupayakan setiap pekan ketiga, setiap bulan Masehi ya, itu kita sepakati setiap hari Ahad jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ya, akan ada tausiah dari Ustadz Musakir ya. Hari ini temanya sangat tentu bukan menantang tapi sangat kita butuhkan ya, karena kita tahu bahwa agama ini adalah agama ilmu. Maka tentunya berilmu tentang agama ini menjadi satu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Sehingga tausiah seperti ini menjadi makanan wajib seharusnya ya. Suplemen utama atau suplemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita untuk membuat kita ini sehat dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak ya. Dan Ustadz Muzakir alhamdulillah bisa bersama kita lagi. Bulan kemarin kita sudah mendengarkan betapa pentingnya kita berada di bulan Dzulhijjah ya, dan beribadah di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Dan hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah ya, walaupun sudah mulai masuk di akhir-akhir, dan tentu bulan depan kita akan berada di bulan Muharram yang juga masih bulan mulia, sehingga topik hari ini menjadi sangat penting membuat kita bisa merevisi atau mengimprove ya, mereformulasi lagi kehidupan kita di dunia ini sebelum datang ajal ya yang menjemput kita, yang tentu kehidupan kita ini sedetik pun itu masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa bertobat dan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Saya kira singkat sambutan singkat, mudah-mudahan kita akan mendengarkan sebentar tausiah yang sangat penting ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya
adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan muadzatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA dengan topik 10 amal utama setiap saat dan akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Baik, pada Ustadz, mohon izin Ustadz. Ya, kasih. Wildan, jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyai wa afdali awliyai wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma amin. Amma ba'd. Orang tua, guru kita semua, Bapak Prof. Idrus Paturusi, hafizahullah, terima kasih atas kehadiran beliau di majelis ini. Saudaraku Prof. Feni Haju, saudaraku Akhi Wildan, dan semua pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat, Dompet Duafa, Dompet Sahabat Duafa, dan segenap panitia ya yang telah memsantri saudara-saudariku di Ponci, di Bulukumba, yang ikut anak-anakku di Konawe Selatan, di Batu Putih. Masya Allah, saya melihat ada yang ikut dari Gorontalo dan di berbagai daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jumlah yang sedang online saat ini ada 100 orang yang sedang ikut, dan mungkin akan masih bertambah lagi. InsyaAllah, Lu Banggai, Masya Allah, Lu Banggai hadir. Biasa ada dari Kendari, Dr. Karim juga hadir. Dari Macopa, ya, tidak terlupakan. Ini adalah wujud cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada kajian keislaman. Mari kita ikhlaskan niat kita agar amal kita ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan ini kita dahului dengan salawat dan salam sesudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan niat, kita bersalawat dan ucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini berjudul 10 induk amal utama setiap saat. Dari judulnya kita sudah memahami bahwa kita akan mengkaji ulang 10 induk amal utama yang diharapkan bisa kita amalkan secara bersambung-sambung terus-menerus dalam kehidupan keseharian kita. Mukaddimah. Amanah kehidupan kita di dunia ini mengharuskan kita untuk senantiasa beramal salih tiada henti.
Karena sesungguhnya kita diwajibkan oleh Allah untuk berlari kepadanya. Bapak dan Ibu peserta kajian, mari kita menghayati kembali kehidupan kita di dunia ini sebagai amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kepada kita untuk selalu berlari kepada Allah. Mari kita bayangkan bagaimana kita berlari kepada Allah. Berlari kepada Allah. Aku lupa. Yang saya khawatir kayak sampai Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Selalu menyambung hati dengan Allah. Selalu menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Karena itu, setiap detik dari kehidupan kita, kita persembahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepadamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi tidak beramal saleh adalah kondisi lalai. Kalau kita tidak beramal saleh, sesaat itu adalah kondisi lalai. Karena kita mesti selalu beramal saleh. Kita mesti selalu beramal saleh. Paling tidak hati kita beramal. Paling tidak kita berzikir. Berhenti berzikir, berhenti beramal hati, kita lalai. Dan kondisi lalai itu dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita lalai. Allah melarang kita lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Penutup ayat itu, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena itu lalai itu adalah dosa. Dosa yang mengantar kepada dosa yang lebih besar. Semua dosa berawal dari kelalaian. Semua dosa berawal dari kelalaian. Karena itu dosa lalai mengantar kepada dosa yang lebih besar. Inilah yang wajib kita waspadai setiap saat. Jangan kita lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Akan masuk neraka jahanam, na'udzubillah. Siapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tidak memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak berfikir dengannya. Tidak memikirkan apa yang mereka lihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak merenungkan apa yang mereka dengarkan. Ulaika kal an'am, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang. Mereka itu seperti binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat mulia ini mendidik kita untuk rajin tafakkur. Untuk rajin tafakkur. Agar kita tidak lalai. Perencanaan beramal setiap saat. Bapak dan Ibu, kita butuh untuk mendidik diri kita. Untuk menyambung amal dengan amal tiada henti. Kita mesti mendidik diri kita.
Oleh karena tidak ada yang bisa mendidik kita kalau bukan diri kita sendiri. Kita semua adalah pendidik. Kita semua adalah pendidik. Kita guru, kita dosen, kita orang tua, kita mendidik anak, mendidik cucu, mendidik anak didik, mendidik mahasiswa. Kita semua pendidik. Kita semua memahami bahwa kualitas pendidikan kita kepada orang lain sangat tergantung pada tingkat pendidikan kita pada diri sendiri. Semakin tinggi kualitas pendidikan kita terhadap diri kita sendiri, niscaya akan semakin efektif pendidikan kita kepada orang lain. Mendidik diri kita, yang penting adalah ahlan sahlan dari Kolaka, ahlan sahlan. Peserta kajian kita saat ini sudah 118 orang. Pendidikan kita pada diri kita masing-masing, terutama kita arahkan untuk menyambung amal dengan amal secara terus-menerus. Agar kita beramal tiada henti. Agar kita beramal tiada henti. Kita sangat butuh untuk mengurangi kelalaian semaksimal kemampuan. Karena sudah terlalu lama kita lalai. Sudah terlalu lama kita lalai. Terlalu banyak usia kita yang habis dalam kelalaian. Kita mesti menebus kelalaian masa lalu dengan mengoptimalkan waktu, umur, usia yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita saat ini dan akan datang. Semoga Allah memanjangkan usia kita semua dalam ketaatan kepadanya. Kita senantiasa butuh untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah setiap saat. Seorang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur kita agar kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita, memanjangkan usia kepada kita agar kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Inilah wujud perjalanan hidup kita di jalan Allah, yaitu menyambung amal dengan amal. Wujud perjalanan hidup kita di jalan Allah adalah perjalanan menuju Allah, menuju kasih sayang Allah, ridha Allah, rahmat Allah, berkah Allah, ampunan Allah. Inilah perjalanan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syarah, surah 94 ayat 7 dan 8. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai beramal, bangkitlah melakukan amal berikutnya. Jangan berhenti beramal. Sudah selesai beramal, bangkitlah, lakukan amal selanjutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Allah kamu selalu berharap. Kepada Allah hendaknya kamu selalu bergantung, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 10 induk amal saleh. Pertama, amal hati. Amal hati mencakup penghayatan 2 kalimat syahadat. Penghayatan 2 kalimat syahadat. Kita mesti meluangkan waktu untuk menghayati syahadat kita. Untuk mengucapkan makna 2 kalimat syahadat di dalam hati kita. Menghayati rukun iman. Rukun iman yang 6 itu mesti kita ulang-ulangi dalam hati. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada para nabi dan rasul, saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada takdir Allah. Itu mesti kita ucapkan dalam hati.
mesti kita ucapkan dalam hati. Rukun Islam, dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, mesti kita ucapkan dalam hati. Ihsan itu beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau tidak, meyakini bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Muraqabah, merasakan pengawasan Allah. Tauhid, mentauhidkan Allah. Kita sholat karena tauhid, kita mengaji karena tauhid, kita bersedekah karena tauhid. Selalu menghubungkan semua amal yang kita kerjakan karena tauhid. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ridha Allah. Yakin pada kebenaran firman-firman Allah. Ridha dengan pemberian Allah, itu mesti diucapkan dalam hati. Syukur kepada Allah, sabar, tawakal, cinta, takut, khusyuk, taubat, harap, cemas, rindu, berbahagia dengan amal. Mesti kita ucapkan dalam hati, saya bahagia dengan amal. Memuliakan amal, menghayati pengawasan Allah, rencana beramal. Sesudah kajian saya mau beramal. Sesudah ini amal apa lagi? Merencanakan amal harian atau amal pekanan, itu mesti kita rencanakan. Keinginan untuk beramal, menumbuhkan keinginan dalam hati untuk beramal, bersangka baik, mewaspadai dosa, dan seterusnya. Semua ini kita ucapkan di dalam hati secara rinci, berulang-ulang, bersambung-sambung, dimanapun kita berada, dengan niat ikhlas. Dimanapun kita berada, bahkan walaupun kita di toilet, itu adalah ibadah hati, itu adalah amal hati. Jadi tidak putus kita beramal. Kalau ini kita amalkan, tidak putus kita beramal. Selalu kita beramal, kita diam-diam kita beramal. Karena kita bicara terus dalam hati. Kita bicara kebaikan terus dalam hati. Saya cinta Allah, saya rindu surga. Kita bicara terus dalam hati. Ini penting untuk kita biasakan. Dalilnya antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan bentuk rupamu. Allah tidak menilai bentuk tubuhmu. Allah tidak menilai kamu kurus atau gemuk, tinggi atau pendek. Wala ila suwarikum, tidak juga menilai rupamu. Iya, tidak juga menilai bentuk rupamu, bentuk matamu, bentuk hidungmu, mulutmu. Tidak, bukan itu penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Bandung hadir, Masya Allah. Ahlan sahlan. Sejak tadi hadir dari Bandung. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah menilai hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadisnya sahih. Allah menilai hatimu dan amalmu. Hati kita selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perbanyak amal-amal hati. Amal-amal hati memerlukan pembelajaran. Kita mesti pelajari. Memerlukan pelatihan. Kita mesti melatih diri kita untuk beramal hati. Supaya bisa bersambung-sambung. Memerlukan perencanaan. Perencanaan sendiri itu adalah amal hati. Memerlukan pembiasaan, kesadaran yang bersambung-sambung. Masya Allah. Ini yang pertama. Amal yang pertama, amal hati. Dan itu yang akan menyertai semua amal yang lain. Semua amal yang lain itu selalu diiringi, selalu dibarengi dengan amal hati. 2. Tafakkur. Tafakkur ini renungan. Tafakkur mencakup tadabbur ayat. Bapak dan Ibu, mari kita biasakan merenungkan makna ayat Al-Quran. Kalau kita mengaji, jangan cuma membaca Al-Quran,
membaca ayatnya saja, baca juga terjemahnya. Baca juga terjemahnya, renungkan maknanya. Minimal 1 ayat. Minimal 1 ayat 1 hari. Minimal surah-surah pendek. Merenungkan makna dari ayat-ayat yang kita baca. Itu tafakkur. Untuk Al-Quran disebut tadabbur. Tadabbur ayat, tadabbur hadis. Kita luangkan waktu untuk tadabbur hadis. Minimal 1 hadis 1 hari. 1 hadis 1 hari. Hadis pendek. Kita usahakan untuk kita renungkan. Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita renungkan maknanya. Tafakkur sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimotivasi supaya kita mengulangi pelajaran kita terhadap sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimotivasi agar kita menghatamkan, menyelesaikan membaca minimal 1 buku tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Itu penting karena itu adalah salah satu sumber iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sejarah para nabi alaihimussalam, sejarah para nabi, sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, sejarah Nabi Yusuf. Ya, kita usahakan untuk kita luangkan waktu untuk mempelajarinya dan merenungkannya. Tafakkur sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin yang 4, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tentang sejarah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kita usahakan untuk kita renungkan sejarah perjuangan mereka. Tafakkur sejarah Islam secara umum, tafakkur sejarah para ulama dan orang-orang soleh, tafakkur pelajaran yang kita dapatkan, tausiah yang kita dapatkan, baik secara langsung maupun di media sosial, mengingat kematian, menghayati amal, merencanakan amal selanjutnya, menyesali dosa-dosa masa lalu secara rinci, memperbarui tobat, introspeksi diri, merenungkan nasihat, merenungkan perjalanan hidup kita, tafakkur pada alam semesta, tafakkur pada fenomena, dan seterusnya. Itu semua adalah mengikut pada induk amal yang disebut tafakkur. Ini kita niatkan ikhlas untuk mendapatkan rahmat Allah. Tafakkur dengan niat ikhlas. Amal tafakkur ini sejatinya kita jadwalkan setiap selesai sholat tafakkur. 5 menit, 4 menit tafakkur. Minimal mengingat mati. Minimal mengingat kematian. Minimal tafakkur tobat. Minimal tafakkur tobat setiap selesai sholat. Tafakkur dalam perjalanan. Dalam perjalanan biasanya banyak waktu lalai. Banyak waktu terbuang perjalanan. Itu kita gunakan untuk tafakkur. Selain amal hati, kita tafakkur. Dalam kesendirian, pada saat kita sendirian, tidak bersama orang lain, kita gunakan untuk tafakkur. Menjelang tidur, gunakan untuk tafakkur. Tafakkur ini adalah efektivitas berbicara dengan diri sendiri tentang iman. Itu tafakkur. Hakikatnya adalah bicara dengan diri sendiri tentang iman, tentang kesadaran beriman, tentang motivasi iman, pendidikan diri, dan selalu berniat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 37 itu adalah satu bentuk tafakkur dan satu bentuk motivasi Al-Quran
agar kita melakukan tafakkur. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menuntun kita, mendidik kita untuk rajin tafakkur. Itu induk amal yang kedua. Sekarang induk amal yang ketiga, berzikir. Berzikir mencakup membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu zikir yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, itu Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Al-Quran adalah salah satu zikir yang terbaik. Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Mengulang-ulangi. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kita ulang-ulangi, kita perbanyak. Bertasbih, membaca subhanallah, bertahmid, membaca alhamdulillah, bertahlil, membaca la ilaha illallah, bertakbir, membaca Allahu akbar, berhauqalah, membaca la haula wala quwata illa billah, bersalawat, membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, bertahlil yang lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengamalkan zikir pagi dan sore, mengamalkan zikir pagi dan sore, antara lain bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu penolak bala. Dan zikir-zikir yang lain yang disunnahkan untuk kita baca pagi dan sore. Mengamalkan zikir setiap selesai salat fardu. Setiap selesai salat fardu ada zikir sunnah yang mesti kita biasakan untuk mengamalkannya. Mengamalkan zikir ahwal. Zikir ahwal ini zikir pada beberapa keadaan. Zikir sebelum makan, sesudah makan, zikir sebelum masuk rumah, keluar rumah, zikir sebelum masuk masjid, keluar masjid, itu disebut zikir ahwal. Berzikir sebelum masuk kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi dan seterusnya. Membaca bismillah di awal setiap aktivitas. Sebelum makan bismillah, sebelum minum bismillah. Membaca alhamdulillah di akhir setiap aktivitas. Membaca kafaratul majlis pada setiap selesai pertemuan, selesai ngobrol, selesai berzikir, selesai baca Quran, selesai berudu, itu mengamalkan kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bukan hanya di akhir pertemuan, tapi ngobrol juga. Setelah ngobrol juga itu yang kita baca. Setelah berzikir juga itu yang kita baca. Setelah mengaji juga itu yang kita baca. Dan juga setelah berwudu kita juga membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesudah berwudu, sesudah kita baca syahadat tentunya, sesudah kita baca doa wudu sebelumnya, baru kita tutup dengan kafaratul majlis. Mengamalkan zikir mudha'af. Zikir mudha'af. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yaitu zikir yang berlipat ganda pahalanya. Zikir mudha'af ini ada dua. Itu tadi subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi dan seterusnya. Dan yang kedua subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama, subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, dan seterusnya. Panjang. Itu zikir mudha'af. Di beberapa pengajian sudah sering saya sampaikan dan ingatkan pengamalannya. Semua amal ini memerlukan niat ikhlas. Sebelum berzikir, sementara berzikir,
kita berniat ikhlas. Sebelum baca Quran, sementara baca Quran, ulang-ulangi dalam hati niat ikhlas. Ini juga memerlukan perencanaan. Berzikir memerlukan perencanaan. Sebentar saya mau berzikir. Ba'da sholat saya mau berzikir. Dalam perjalanan saya mau berzikir. Memerlukan perencanaan, memerlukan penjadwalan yang kita patuhi dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak berzikir. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kamu kepadanya setiap pagi dan petang. Karena itu zikir kita mesti bersambung-sambung. Barakallahu fikum. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa. Induk amal yang keempat adalah berdoa. Mencakup membaca doa dari Al-Quran. Hafalan kita terhadap doa-doa yang ada di dalam Al-Quran perlu kita tambah. Karena doa-doa dalam Al-Quran itu lebih dari 40 doa. Lebih dari 40 doa. Sudah berapa doa yang kita hafal dari Al-Quran? Karena itu disebutkan dalam Al-Quran agar kita baca. Agar kita baca. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu mesti kita hafal, mesti kita amalkan. Doa Nabi Nuh, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Itu kita usahakan untuk kita hafal. Doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita tambah hafalan-hafalan doa kita dari Al-Quran. Doa-doa dari Al-Quran. Doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama zikir itu lebih 400 doa. Doa dan zikir warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya kita muliakan. Muliakanlah warisan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti usahakan untuk kita tambah hafalan doa kita dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dari diri kita sendiri. Doa dengan redaksi kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Memperbanyak memohon keselamatan, memohon hidayah, istiqamah, husnul khatimah, ampunan Allah, keselamatan dan kesalehan pasangan, keselamatan dan kesalehan anak cucu kita, itu mesti kita doakan setiap saat. Memperbanyak mendoakan sesama muslim yang telah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita perbanyak. Itu bukan hanya doanya para khatib, tapi doa kita semua. Doa kita semua. Terutama orang-orang terdekat kita yang sudah wafat. Doakan dengan menyebut namanya. Ya Allah, ampuni dosanya si fulan yang sudah wafat. Ya Allah, jauhkan si fulan dari azab kubur. Selamatkan fulan dari azab kubur. Itu sangat baik. Memperbanyak mendoakan kebaikan untuk orang lain.
Doakan kebaikan orang lain. Ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Ya Allah kasih hidayah kepadanya. Ya Allah tambah rezekinya, berkahi hidupnya. Terutama mendoakan orang sakit, orang-orang yang lemah. Doakan, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah tambahkan rezekinya, ya Allah. Berkahi hidupnya, berikan hidayah kepadanya. Memperbanyak mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Mendoakan para guru, guru kita, guru anak kita, dan para guru pada umumnya. Doakan guru-guru. Doakan orang-orang yang berjasa kepada kita. Banyak orang yang berjasa kepada kita dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita lupakan mendoakan mereka. Semua ini memerlukan niat ikhlas. Karena doa itu ibadah. Ibadah itu mesti ikhlas. Karena itu kita mesti berniat ikhlas. Semua ini memerlukan perencanaan. Rencanakan berdoa. Memerlukan penjadwalan. Memerlukan pembiasaan. Soal penjadwalan, kita dianjurkan untuk menjadwalkan memperbanyak doa pada antara azan dan qomat. Itu mustajab. Ada hadis yang menjelaskan bahwa doa antara azan dan qamat mustajab, dikabulkan oleh Allah. Nah, itu para ulama lebih menganjurkan banyak doa antara azan dan qamat daripada baca Quran. Daripada berzikir. Lebih dianjurkan memperbanyak doa angkat tangan antara azan dan qamat. Itu memerlukan penjadwalan. Memerlukan pembiasaan. Menjadwalkan berdoa, perbanyak doa dalam perjalanan. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Perbanyak doa. Karena dalam perjalanan jauh itu doa-doa mustajab. Doa-doa dikabulkan. Memperbanyak doa sebelum subuh. Menjelang subuh. Sepertiga malam yang terakhir. Jadwalkan untuk berdoa. Menjadwalkan doa pada saat azan. Pada saat hujan, mohon maaf, pada saat hujan, itu doa dikabulkan. Ini memerlukan pembiasaan, memerlukan penambahan, tambah lagi doa kita, memerlukan penghayatan, agar doa-doa itu kita hayati dan benar-benar mendidik diri kita untuk menjadi orang yang rajin berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni ajib lakum. Tuhanmu berfirman, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti mengabulkan doamu. Jadi kita mesti menyambung doa dengan doa. Selalu berdoa, selalu berdoa. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis, doa dari redaksi kita sendiri. Itu induk amal yang keempat. Sekarang induk amal yang kelima. Berakhlak mulia. Masya Allah, peserta kajian kita saat ini sudah 152. Induk amal yang kelima adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia mencakup mengamalkan sifat jujur. Mengamalkan sifat jujur. Sifat amanah. Ya, menunaikan amanah. Menepati janji. Dermawan, pemaaf, berani dalam kebenaran. Ini jarang dibahas. Berani dalam kebenaran itu akhlak. Itu bagian dari akhlak mulia. Bertanggung jawab, disiplin, sopan, santun, pembelajar, akhlak pembelajar, senang belajar, selalu mau belajar, seperti yang dicontohkan oleh para guru besar, para orang tua kita,
Masya Allah. Wabil khusus Pak Prof. Idrus Paturusi, pembelajar, Prof. Feni pembelajar, kita sepatutnya meneladani mereka. Prof. Razak Taha, orang tua kita, Prof. Aca, dan semua yang rajin belajar, para orang tua yang memberikan keteladanan kepada kita. Itu adalah akhlak mulia. Pengajar, suka mengajar. Suka mengajar. Iya, bukan hanya di kelas. Bukan hanya di kelas. Bukan hanya mengajar formal. Akan tetapi senang mengajar. Senang berbagi ilmu. Penasehat, senang berbagi nasihat. Pemalu dalam keburukan. Pemalu dalam keburukan. Sifat malu seringkali salah penempatannya. Malu berbuat baik itu tidak benar. Malu berbuat buruk itu yang disebut dengan menjaga muru'ah. Dalam bahasa Indonesia lebih umum disebut marwah. Menjaga marwah. Itu menjaga marwah itu dasarnya adalah sifat malu. Dasarnya adalah sifat malu. Pandai memuji. Itu juga akhlak mulia. Pandai memuji. Romantis, lembut, suka memuji, mengamalkan adab-adab sunnah dalam berbagai aktivitas, adab-adab sunnah dalam berpakaian, adab-adab sunnah dalam makan, minum, adab-adab sunnah dalam kehidupan keseharian. Semua ini memerlukan perencanaan, penjadwalan, keikhlasan, introspeksi, pembelajaran, pendalaman, perbaikan, dan peningkatan. Kita mesti melihat dari akhlak mulia ini, apa saja yang masih kurang dalam diri kita. Kapan dan di mana kita melakukan pelanggaran dalam akhlak. Sehingga kita usahakan untuk kita perbaiki. Kita usahakan untuk kita perbaiki. Kita menyesal kalau kita sudah berdusta. Kita menyesal kalau kita tidak menepati janji. Kita menyesal. Kita menyesal kalau kita tidak sopan. Kita tidak santun. Kita menyesal kalau kita lupa untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang yang mestinya kita ucapkan terima kasih kepadanya. Itu introspeksi. Itu muhasabah sambil terus kita melakukan perbaikan dan peningkatan akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Para bapak dan ibu peserta kajian yang saya muliakan, saya doakan kebaikan. Mohon maaf, materinya masih panjang. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan 5 saja dulu, mohon maaf oleh karena kita sangat mengharapkan agar ada dialog untuk pendalaman, pengembangan ya, elaborasi supaya lebih bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Kita simpan saja lanjutan kajian ini poin 6 sampai ke 10. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan dan kita usahakan insyaallah materi kajian yang akan datang adalah lanjutan dari materi ini. Barakallahu fikum.
insya Allah 5 poin ini sudah cukup banyak juga rasanya yang mesti kita amalkan. Mudah-mudahan kita tidak terbebani, ya. Mudah-mudahan kita tidak terbebani karena diharapkan kita justru termotivasi dan kita bahagia untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Musakir Arif LCMA. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan ya dari Ya, saya materi Ustaz. tausiah kita ini. Silakan. Ya, saya Ahi Ya, Hildan. mohon izin Prof, silakan Prof. Baik, mengawali diskusi ini ya tentu alhamdulillah di sini Ustadz Muzakir ada selain Prof Idrus ada Prof Samsul Bahri ya hadir alhamdulillah. Prof Samsul Bahri, Masya Allah. Ya, Salah. ada Prof Sukri dekan Halo, FK salam. Unhas dan istrinya Prof Masya Allah, Prof Ya. Sukri. dan Masya Allah, beberapa mohon maaf saya tidak. yang lain ya. Alhamdulillah sudah bergabung Alhamdulillah, dan alhamdulillah. mengikuti kajian ini. Syukran Ustadz, sekiranya 5 Alhamdulillah. ibadah utama yang Masya Allah ini kalau kita lihat pun sudah Iya, ini sudah Prof. luar biasa ya. Agak panjang, Prof. Dan apalagi 5 yang berikutnya Iya. mungkin ya 5 ini sudah untuk sementara saya kira sehingga 5 depan berikutnya 5 lagi dan dengan 5 ini kita bisa merenung kembali sudah seperti apa yang kita lakukan selama ini. Satu pertanyaan singkat saja Ustadz. Tadi kan berdoa yang kita diminta juga menyebut nama masing-masing orang yang kita inginkan atau kita doakan gitu. Selain orang tua, tadi ada kerabat dekat, orang-orang yang telah membantu kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dan seterusnya. Di sana Ustadz itu tidak disebut namanya tapi dibayangkan wajahnya dan kita secara mengeneralisir gitu. Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang yang telah membantu kami selama ini, tanpa menyebut namanya dan hanya membayangkan saja orang-orang tersebut karena ya kita bisa membayangkan seperti wajah orang tua bisa kita bayangkan wajah mertua, wajah orang yang pernah memelihara kita waktu kita sekolah dulu kan kebetulan saya dulu tinggal di rumah paman Ustadz ya, tante om yang begitu baik kepada kami selama itu waktu sekolah kemarin banyak membantu itu. Selalu tapi dibayangkan saja mukanya dan didoakan. Gimana itu Ustadz? Ya, itu saja. Iya, Prof. Pertama, boleh. Insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang ada di benak kita. Allah memahami ya siapa yang kita doakan. Siapa-siapa saja yang kita doakan, bisa lebih dari 1 orang, kita bayangkan semua itu sampai, insya Allah itu sampai. Yang kedua, lebih baik, ini peningkatan ini Prof, pengembangan, karena itu diamalkan oleh ada orang soleh pada zaman dulu yang menulis 360 nama. 360 nama yang dia doakan setiap malam. Masya Allah. Yang dia baca itu daftar nama yang dia doakan setiap malam. Masya Bayangkan. Allah. Jadi sangat baik iya. Idar Samad iya. Jadi lebih baik kalau disebut namanya. Itu sekali lagi itu adalah bentuk peningkatan mendoakan orang lain. Tapi kalau tidak disebutkan juga boleh. Hanya diingat saja atau secara umum semua, ya Allah
Allah semua yang pernah membantu saya. Ya Allah semua yang pernah membantu saya. Ya, itu pun masih digabung lagi dengan doa semua umat Islam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu Prof, mendoakan mereka itu semua, itu kita dapat pahala sebanyak orang yang kita doakan. Masya Allah. Bayangkan itu banyaknya yang kita doakan, kita dapat pahala sebanyak jumlah mereka. Masya Allah. Iya, Masya Allah. jadi sangat penting untuk kita perbanyak mendoakan orang lain. Allah Ta'ala Masya a'lamu bissawab. Makasih. Masya Syukran Ustaz. Ini mungkin perlu ditulis yang 300 orang itu. Insya Allah. Iya, Masya barakallahu Allah. fikum. Iya, syukran. Assalamualaikum dari Luwu Pak Kiai boleh? Dari Belopa. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ini di Luwu? Alimuddin. Siap Pak Kiai. Alimuddin di Luwu. Saya anaknya Prof. Iya, alhamdulillah. Nah, saya anak kakak Prof Fahmi ya. Iya. Alhamdulillah sudah mendengarkan sampai 5. Saya jadi penasaran sekali mendengarkan sampai 10 amalan utama, tapi insya Allah mudah-mudahan saya juga masih bisa jadi nanti kalau lanjutannya. Masya Allah saya dapatkan ilmu yang luar biasa. Mohon izin Pak Kiai nanti kegiatan-kegiatan dakwah kami di kampung ini akan kami share informasi dari Pak Kiai ini meskipun baru sampai 5. Boleh. Ya. Dengan senang hati. Boleh. Insya Allah. Pak Kiai ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kamu melihat kemungkaran maka hendaknya kamu mencegah dengan tanganmu. Kalau tidak salah maknanya persis mirip seperti itu Pak Kiai. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu, itu pun kalau tidak mampu adalah dengan hatimu dan doamu, meskipun itu adalah tingkatan iman yang paling di bawah. Kira-kira redaksi saya takutkan mengeluarkan saya takut salah huruf Pak Kiai, jadi saya hanya mengeluarkan ya makna. Ya. Melihat fenomena sekarang Pak Kiai yang kami alami terutama di daerah itu adalah menjurus pada kenakalan remaja, narkoba, pergaulan bebas, sehingga saya berpikir begini, mana yang kira-kira lebih utama ini, kita mau berhadapan misalnya dengan mencegah dengan tangan, kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah baru, kira-kira mana yang lebih utama ini Pak Kiai, kalau misalnya kita mengedepankan pendekatan hadis ini atau misalnya dengan sekalian melibatkan aparat penegak hukum, terutama kalau yang berkaitan misalnya dengan narkoba ini Pak Kiai, atau misalnya pergaulan bebas, free sex dan lain-lain, karena kadang-kadang kita menyampaikan misalnya ini kita justru mendapatkan masalah baru. Maaf, bisa dipersingkat. Ya kira-kira begitu. Mana yang lebih utama kira-kira kalau kita pendekatannya melihat kemungkaran dengan melibatkan hukum atau misalnya yang 3 pendekatan Sudah tadi sampai. Pak. Saya kira Sudah sampai poinnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Alimuddin Hasyam dari Luwu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah ia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis sahih ini menunjukkan perintah Wasallam agar kita mencegah orang yang berbuat dosa. Mencegah dengan tangan itu ditafsirkan oleh para ulama, mencegah dengan kekuasaan, mencegah dengan wewenang. Ya, itu memang itu adalah domain keamanan. Itu adalah domain pemerintah, pejabat.
Oleh karena mencegah dengan tangan bukan memukul, bukan memukul. Anak kita saja kita tidak boleh pukul. Anak kita saja dianjurkan untuk tidak dipukul. Jadi yang kita lakukan adalah mencegah dengan lisan. Yang kita lakukan adalah pendidikan, mendidik mereka, menasihati mereka. Kerjasama dengan aparat keamanan itu baik ya. Jadi kita dukung dan jangan lupakan prioritas utama dalam mendidik, dalam berdakwah adalah rumah tangga kita, orang-orang terdekat kita, kemudian masjid. Yang ada di masjid itu adalah prioritas utama kita. Itu adalah prioritas utama kita, sehingga jangan kita tinggalkan itu. Lanjutannya itu yaitu adalah pengembangan dengan tidak meninggalkan basis utama, rumah, masjid. Sekolah, kalau kita guru misalnya, kalau kita di sekolah atau di lembaga tertentu, itu adalah basis utama dakwah kita. Terima kasih. Yang lain, Masalah Pak Wildan. tabarak. Iya, makasih Pak Alimuddin. Ya, mungkin Bapak Ibu jamaah kajian mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang mau didiskusikan. Mohon izin, silakan. Alhamdulillah tadi jumlah partisipan ada 157. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat baik. Alhamdulillah. Baik. Prof. Silakan, Prof. Samsul Bahri. Iya, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang, Prof. Alhamdulillah, Terima kasih, sehat. Bro, sudah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kami ini. Ya, ini barangkali saya ingin bagaimana menyampaikan doa yang paling mustajab kepada kedua orang tua kita, di waktu-waktu yang mana itu atau yang lebih afdal, Pak Ustaz. Iya, di waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab antara azan dan qomat. Antara Itu- azan dan qomat. Iya, menjelang subuh. Menjelang subuh, sebelum azan subuh, itu mustajab. Dalam perjalanan jauh, itu mustajab. Pada saat hujan, kalau turun hujan, cepat-cepat kita berdoa pada saat hujan. Apa doanya itu, Pak Ustaz? Katanya untuk orang tua. Kita Orang tua, mendoakan orang tua. Ya, doanya untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya Ya. warhamhuma kama rabbayani saghira. Tabe, Prof. Itu bukan cuma satu kali dibaca. Berapa kali dibaca? Berulang-ulang, Prof. Oh, ya. Iya, berulang-ulang 10 kali, 20 kali, berulang-ulang. Iya. Oh. Karena itu adalah istighfar untuk kita, istighfar untuk orang tua, itu juga adalah bakti anak untuk orang tua setelah orang tua wafat. Alhamdulillah. Subhanallah. Iya. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Baik, izin Ustadz ada bertanya lewat kolom chat dari Silakan, Basmala Rupiah dari Bulukumba. Pak Ustadz, mohon izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustadz, apakah Waalaikumsalam. orang yang sudah masuk surga bisa dikeluarkan lalu dimasukkan ke neraka? Terima kasih. Tidak. Yang sudah masuk surga tidak dikeluarkan. Yang masuk neraka ada waktunya dikeluarkan dari neraka kalau ada iman di hatinya dari kalangan muslim. Dia muslim, ada iman di hatinya,
itu dikeluarkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke surga. Tidak ada yang dari surga dikeluarkan, tidak ada. Baik Ustadz. Ya. Baik, ada lagi Ustadz pertanyaan dari Iya. kolom chat dari Abdullah Pawali. Izin membacakan Ustadz. Tabe Ustadz, laki-laki terbaik adalah yang paling baik ke istrinya. Mohon bisa berikan indikator Ustadz terkait dengan karakter suami dan istri yang berbeda-beda. Iya, yang terbaik ya suami yang terbaik pada istrinya adalah suami yang mendidik istrinya dengan cara yang baik. Suami yang menyenangkan istrinya. Jadi jangan jadi suami yang tidak menyenangkan istri. Mesti membahagiakan istri, menjadi suami yang romantis, menjadi suami yang penyayang, menjadi suami yang lembut pada istri. Jangan jadi suami yang kejam. Itu dosa, tidak disenangi. Orang yang terbaik adalah orang yang lemah lembut pada istri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya, sehingga bukan aib seorang suami mencuci piring, bukan aib ya suami membuatkan minuman untuk istri, suami membantu istri menjemur pakaian, itu penting untuk dibiasakan. Iya. Jadi itu menjadi siapa yang sakit? Pak Ihsan. Pak Ihsan sedang sakit. Seperti di rumah sakit. Masya Allah, syafakumullah. Syafakumullah. Prof Sutina di mana sekarang? Masya Allah, ahlan sahlan. Kenapa Pak Ihsan ini? Syafakumullah. Syafakumullah. Ada musibah. Iya. Masya Allah, sedang sakit masih bisa mengikuti kajian. Terima kasih. Semoga cepat sembuh. Prof Sutina di rumah, Masya Allah. Amin. Ya, Prof. Terima kasih. Kita saling mendoakan. Mau tanya, Tidak jelas suaranya. Tidak jelas suaranya Pak Ihsan. halo, Ye. mau tanya, Ye, bisa? silakan Pak Ihsan. Ini waktu berdoa itu tadi kan antara azan dan qamah. Saya kan dalam posisi di rumah sakit, cuma dengar azan di masjid. Apakah itu waktu itulah yang kita bisa berdoa dalam keadaan tidur juga? Karena untuk sementara ini saya masih sulit bangun karena ada sedikit masalah di punggung. Doanya orang sakit itu dikabulkan oleh Allah, bukan hanya antara azan dan qomat. Doa dikabulkan oleh Allah pada saat kita dalam kondisi terjepit. Amma yujibul mutarra idza da'ahu. Ketika orang dalam kondisi sulit, kondisi terjepit, itu kondisi dikabulkan doa padanya. Alhamdulillah. Jadi kapan saja kita berdoa. Ya Allah, saya kesulitan, ya Allah saya sakit, ya Allah saya mohon kesembuhan, ya Allah saya mohon dirahmati, disayangi. Allah kabulkan insyaallah. Ya. Masya Allah. Saya senang melihat Pak Ihsan senyum, Masya Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan, kesehatan. Terima kasih doanya, Ustaz. Sehat. Saya salam guru-guru saya, prof semua. Terima kasih. Terima kasih ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wildan. Ada raise hand ini Pak Ustadz dari Pak Haris. Silakan Pak Haris. Ada yang mau didiskusikan? Silakan Pak.
Siapa? Siapa Pak Pak Haris? Haris, Pak Ustadz, ada dia Ya, raise hand. Silakan Pak. ya suara saya kedengaran ya? Ya, Oh kedengaran iya, Pak. Haris Hasan. Iya, Iya, Ustaz. Jadi iya. pertanyaan saya ini kan tadi sudah disampaikan misalnya zikir yang cukup banyak. Kita juga misalnya ada doa. Kemudian kita juga ada misalnya eh, setelah subuh itu ketemu teman yang juga baru lama ketemu mau ngobrol. Jadi ini kan bersamaan. Nah ini Ustaz, bersamaan lah itu beberapa kegiatan, beberapa amal soleh itu Ustaz. Jadi ba'da Iya. subuh misalnya, ya kadang-kadang sih rutin misalnya zikir pagi. Tapi pada kesempatan lain nggak sempat karena ada lain misalnya mau jenguk orang di subuh itu, atau kadang-kadang juga mau karena itu juga baru ada waktu untuk sedikit olahraga, jalan kaki misalnya. Bagaimana itu Ustaz? Ini kan bersamaan lah beberapa. Kita tidak bisa kerjakan semua itu amalan-amalan itu, amal saleh itu. Adakah misalnya petunjuk? Ya kita juga mau kadang-kadang mengisi pengajian misalnya, berarti kita kan tidak berdoa, kita kan tidak berzikir karena kita ngisi pengajian atau mendengarkan pengajian. Bisakah mendengarkan pengajian sambil berzikir atau sambil berdoa? Kira-kira begitu Ustaz. Bisa ditangkap? Bisa, Iya, bisa. jadi iya, beberapa amalan yang bersamaan. Kita tidak bisa kerja semua ini. Terima kasih Ustaz. Barangkali banyak punya pengalaman dari Ustaz untuk kita semua. Makasih Ustaz. Barakallahu Assalamualaikum. fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillahi taufik. Jawabannya adalah bisa kita menggabungkan beberapa amal sekaligus. Bisa kita menggabungkan amal sekaligus. Contoh, sementara kita sholat, kita beramal hati. Sedang sholat kita beramal hati. Kita mengamalkan amal hati di dalam hati kita. Saya ikhlas, saya yakin, saya syukur, saya sabar. Di dalam hati kita. Saya khusyuk, saya mengingat kematian dalam sholat. Itu digabungkan dengan tafakkur. Digabungkan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Digabungkan dengan doa. Membaca doa waktu sujud. Membaca doa waktu sujud. Menambah doa sujud dengan doa yang lain. Dari Al-Quran, dari hadis. Begitu juga dengan tahiyat. Setelah tahiyat akhir selesai ditambah dengan doa-doa. Itu menggabungkan amal. Contoh kedua. Sementara kita zikir di masjid. Lalu ada teman yang datang. Ada jamaah yang datang mengajak kita untuk ngobrol. Kita bicara dengan teman. Pada saat teman kita bicara, kita zikir. Kita berzikir, mendengarkan teman berbicara. Mendengarkan teman berbicara. Mendengarkan teman berbicara, kita doakan dia. Kita doakan dia. Ya Allah, berkahi temanku ini. Ya Allah, tambahkan hidayah kepada temanku ini. Kasih rezeki kepada temanku ini. Itu menggabungkan. Bagaimana dengan zikir pagi yang kita tinggalkan? Itu mengamalkan zikir pagi sementara mengikuti pengajian misalnya. Sementara mengikuti pengajian kita berzikir. Boleh. Yang penting tidak keras suaranya. Yang penting bukan mengaji, bukan baca Quran. Orang pengajian kita baca Quran, itu kurang baik. Tapi mengulang-ulangi salawat sementara pengajian dengan suara yang tidak terdengar, itu boleh, bagus. Menggabungkan beberapa amal sekaligus. Mengikuti pengajian, itu paling tidak amal hati dan tafakkur. Itu jalan itu. Pada saat mendengarkan kajian, amal hati, tafakkur,
zikir, zikir dengan suara yang tidak terdengar. Itu kita gabungkan. Kita gabungkan. Yang ketiga, kita menunda zikir. Zikir pagi kita tunda. Tadi disebutkan jalan pagi. Bisa berzikir sambil jalan. Bisa berzikir sambil jalan pagi. Ini yang ketiga adalah menunda. Terpaksa kita tunda ini zikir pagi karena tidak selesai tadi. Karena kita ngobrol tadi, kita tunda. Alhamdulillah, waktunya zikir pagi itu panjang. Sampai menjelang zuhur. Sampai 15 menit sebelum zuhur masih bisa kita melakukan zikir pagi. Begitu juga dengan zikir sore, ba'da asar, afdalnya sampai maghrib. Tapi kalau tidak sempat kita selesaikan di waktu malam. Zikir sore dilakukan di waktu malam. Kemudian terakhir Ustadz Haris, sebaiknya kita tidak mengatakan terlalu banyak. Amal-amal ini terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kita butuh amal sebanyak-banyaknya. Amal-amal inilah yang akan ditimbang nanti di hari akhirat. Karena itu kita justru berbahagia, gembira melakukan amal-amal ini. Kita mesti mempelajari amal apa lagi. Amal apa lagi yang mestinya kita amalkan seperti itu. Terima kasih Ustadz Haris. Astagfirullah. Syukran Ustaz. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya. Syukran Ustaz. Kasih. Iya, sama-sama. Silakan Pak Wildan. Ada beberapa saya lihat yang masuk tertulis. Izin Ustaz. Tolong bacakan. Iya, baik Ustaz. Ini ada dari Ibu Fatmawati Ustaz. Mohon izin membacakan. Masya Allah, syukran Ustadz atas kajiannya. Izin bertanya terkait amal yang berkelanjutan Ustadz. Mohon penjelasan bagaimana dengan amal utama setiap saat sementara kita ada rutinitas aktivitas sehari-hari. Iya, ditunda seperti zikir pagi tadi, zikir sore, ditunda. Dan yang bisa digabungkan. Seperti aktivitas sehari-hari itu digabungkan seperti amal hati. Mohon maaf. Amal hati dan tafakkur itu digabungkan. Amal hati dan tafakkur itu digabungkan. Zikir itu digabungkan selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Yang tidak memungkinkan ya itulah yang memerlukan penjadwalan. Dijadwalkan. Sebentar baru saya amalkan ini. Nanti saya amalkan ini. Seperti itu. Ini memang membutuhkan manajemen, ya, membutuhkan pengaturan, pengelolaan, ya, waktu dan amal kita. Baik, Terima Ustaz. kasih. Ya. Ini ada mungkin melihat waktu Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir Ustaz dari Ibu dari Prof. Ida Leida Ustaz. Mohon izin membacakan. Masya Allah, syukran Ustadz atas kajiannya. Izin bertanya terkait amal orang yang selalu belajar, apakah jika kita sebagai dosen yang kesehariannya harus belajar untuk meningkatkan ilmu, memegang pekerjaannya belajar, apakah hal tersebut akan mendapatkan amalan sebagai ibadah juga, Pak Ustadz? Ya, benar. Prof. Ida, itu amal. Belajar itu adalah amal yang utama. Selalu belajar, selalu meningkatkan ilmu, menambah ilmu, mendalami, ya, ilmu yang spesialisasi yang ditekuni, ya. Akan tetapi, itu amalkan ikhlas, niatkan ikhlas dalam hati. Itu dan amal-amal hati lainnya. Amal-amal hati lainnya selalu kita usahakan untuk kita amalkan. Kita amalkan tafakkur. Kita amalkan tafakkur, zikir, doa. Itu tidak menghalangi kita untuk menekuni bidang spesialisasi kita. Tidak menghalangi kita untuk mendalami ilmu yang sedang kita tekuni.
Walaupun ilmu itu juga adalah ibadah. Ya, belajar mendalami ilmu yang sedang kita tekuni itu adalah ibadah, amal soleh insya Allah. Terima kasih. Syukron Pak Ustadz. Afwan Prof. Iya, terima kasih Prof. Ya, baik Ustadz. Mungkin Iya. karena Doa. banyak sekali pertanyaan ini Iya. Ustadz. Ya, Iya, banyak sekali betul, pertanyaan betul. ini Ustadz. Alhamdulillah. Cuman mungkin Iya, keterbatasan insya waktu Allah. Ustadz. Mungkin di Makanya, sesi iya. ya kesempatan selanjutnya Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Biiznillah. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang join. Alhamdulillah tadi Masya Allah sempat sampai di 157 partisipan, kurang lebih 160. Baik, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Baik, acara selanjutnya kita akan mohon izin Ustadz mungkin bisa membacakan doa Ustadz. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan keberkahan, Bagaimana diberikan putar orang ilmu. win alat ada di situ to baru gak sama siento Universitas Islam Makassar. Ya, mohon izin Ustadz. Bismillah. Iya. Bismillah. Mari kita baca sama-sama Amin. suplemen kajian ini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfadni Allahumma Azni bil islami Bismillahirrahmanirrahim. qaima Qaima wahfadni wahbatni bil islami bil Islami qaida Qaida wahfadni wahbatni bil islami bil bil Islami raqida Qaida wala tushmit bi wala tusmit bi aduwan aduwan wala wala hasida Hasida. Allahumma Allahumma inni as'aluka inni as'aluka min kulli khairin min kulli khairin khazainuhu khazainuhu biyadik biyadik wa a'udzu bika wa a'udzu bika min kulli syarrin min kulli syarrin khazainuhu biyadik khazainuhu biyadik Allahumma amin. Ya Allah, peliharalah saya dengan Islam pada saat saya berdiri. Peliharalah saya dengan Islam pada saat saya duduk. Peliharalah saya dengan Islam pada saat saya tidur. Jangan gembirakan orang yang memusuhiku dan orang yang hasad iri hati kepadaku atas musibah yang menimpa saya. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu semua kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang gudang-gudangnya ada di tanganmu. Allahumma amin. Tidak lupa kita doakan Pak Dr. Ihsan. Semoga Pak Dr. Ihsan kembali pulih, sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa beliau dalam keadaan berbaring di rumah sakit masih mengikuti kajian ini. Ini adalah keteladanan, ini adalah amal yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian, kehadiran, pengorbanan semua peserta kajian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, acara berikutnya penyampaian singkat terkait kegiatan Yayasan
oleh Ketua Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa. Mohon izin Prof. Terima kasih Ahi, tapi singkat saja ya. Ada slide-nya Ahi? Tidak ada ya? Baik. Kami dari Yayasan Kesmas Sahabat Duafa merupakan yayasan yang kita menyebutnya dengan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa karena memang intinya adalah merupakan yayasan yang memberi kontribusi kepada kaum duafa dalam hal melalui beberapa kegiatan. Satu kegiatan yang kami bina saat ini adalah pesantren tahfiz Quran yang saat ini sudah mempunyai 2 program, yaitu untuk putri ya dan untuk putra ya. Pada teman-teman yang ada keluarga dekatnya atau tetangganya atau ada orang yang diketahui duafa dan tidak mampu, itu bisa menghubungi kami ya untuk ditempatkan pada yayasan yang kami bina ya. Ini semuanya free ya, dibantu 100%, dan berdasarkan itu kami menghimbau teman-teman yang hadir dalam pengajian ini untuk menghubungi kami kalau ada yang ditemukan di lapangan ya. Kami merasa prihatin kalau melihat ada anak-anak jadi pemulung, anak-anak yang tidak bersekolah, anak-anak yang bekerja yang seharusnya mereka harus belajar ya. Kami merasa prihatin kalau ada anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah ya karena dari berbagai penyebabnya. Kalau kita bisa membantu mereka, insya Allah kita bersama-sama. Dan untuk ini juga kami menghimbau kepada seluruh jamaah, seluruh peserta yang memang mempunyai kelebihan rezeki, ingin berbagi ya, itu kami bisa menghubungi kami untuk berkontribusi ya pada semua. Dan terakhir ini kami lagi membangun rumah Quran seperti ada gambar yang di awal tadi sudah dalam tanahnya sudah diratakan. Ada kesalahan sedikit kemarin sehingga belum digali ya, tapi alhamdulillah kami sudah punya dana awal untuk bisa bergerak. Tapi teman-teman yang ingin berkontribusi silakan menghubungi panitia atau melalui kami dan yayasan, ada yayasan. Saya kira laporan singkat seperti itu, dan terima kasih semuanya atas kehadiran pada tausiah hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Prof. Dr. Mihaju atas laporan singkat terkait kegiatan Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara tausiah kita pada hari ini dan penyampaian singkat terkait kegiatan yayasan oleh Ketua Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LCMA. Guru-guru kita ada tadi ada Prof. Eni, makasih Prof, ada Prof. Idrus, dan mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya bisulu 150 Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu semua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Ihsan, sehat Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Saya pamit Prof. Iya. Mohon izin. Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Prof. Ahmad Faisal, Masya Allah. Ada yang teman dari itu Ustadz, dari
Malaysia dari UPM tadi hadir ya, Prof. Ahmad Faisal. Ya. Baik, ya, terima kasih semuanya. Ya. Dokter Ihsan, bagaimana kondisinya sekarang, Dok? Ya, alhamdulillah ada cukup banyak kemajuan. Ya, bergerak Alhamdulillah. sudah. Ya, sudah. Baik Terima ya. Dok, kami rumah sakit mana ki dok? Bayangkara, Ibu Fatma. di Bayangkara. Oh, baik, Garuda, baik. luar Ya, Garuda kita ya. dok. Iya. Oh, sudah bisa bergerak, Dok, hari ini? Iya, sudah bisa bergerak. Cuma dibatasi bergeraknya karena ini sementara di kemarin konsul ke ortopedi. Iya. Setelah ortopedi periksa, dia bilang mau konsul ke fisioterapi karena ada fraktur kompleksi di lumbal torakal 12. Itu diagnosa. Jadi dibatasi dulu gerakan supaya Baik, baik Dok. Insya Allah bisa doanya Bro. Iya. Ya. Mudah bisa. Kasih Iya. Ustaz. Dok, ya. Iya, semuanya ya. Meeting istirahat dulu lagi, Bro. Iya, silakan Dok. Iya, istirahat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eni, Pak Ustaz. Prof. Ida, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum, pamit Prof. Iya, makasih banyak. Ini Prof. Idar juga ada, Masya Allah ya. Makasih semuanya ya. Makasih Prof. Izin keluar. Ya. Iya, makasih semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makasih Prof. semuanya. Izin live. Iya, makasih Bu Yuli dari Gorontalo. Sehat-sehat Ki Bu Yuli. Alhamdulillah. Izin live. Iya, iya. Insyaallah. Live semuanya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kasih.